Halo Sobat EKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Pastinya sobat semua berada dalam kesehatan yang optimal ya. Sehat badannya, sehat jiwanya, dan sehat terus keyakinannya. Keyakinan akan Tuhan beserta semestanya. Dan tentunya sobat semua masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat EKG, hari ini gua mau berbagi ya, sekaligus kita sama-sama mempelajari sebuah hal yang sangat misterius. Ya, yang gak akan pernah bisa diketahui oleh orang lain. Berarti rahasia dong. Betul sobat semua. Namanya jiwa. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya soul. Sebenarnya di EKG sering sekali gue bahas ya. Nah, jika sobat EKG perhatikan, sebenarnya konten EKG itu kayak jeruk ya. Pada awalnya mungkin kita hanya bisa melihat buahnya ya. Oh, itu jeruk tuh. Perlahan kita pegang jeruknya, merasakan lapisan kulitnya, lalu kita kupas tuh, ada isinya nih. Kita belah, ternyata ada bijinya. Dan ternyata biji jeruk pun mempunyai lapisan. Begitu terus sobat EKG sampai makin dalam dan dalam. Yang pada akhirnya kita udah gak ingat lagi tuh. Kalau awalnya semua ini berasal dari buah yang bernama buah jeruk ya. Atau sebaliknya, bahwa buah jeruk itu sebenarnya berasal dari biji jeruk. Bolak-balik. Dalam hidup sobat EKG, banyak sekali manusia yang sudah lupa. Bahkan bisa jadi dengan sengaja untuk melupakannya. Melupakan apa? Iya, melupakan bahwa jeruk itu asalnya dari biji. Begitu pula biji bisa jadi jeruk. Manusia ketika mulai beranjak dewasa, dia banyak sekali berinteraksi dengan manusia lain. Ngobrol, bercanda, marah, ketawa, dan lain-lain ya. Hidup dan kehidupan ibarat arus yang deras. Kencang banget sobat EKG, kencang. Kita bisa terbawa oleh aliran yang bisa membawa kita ke sebuah tempat. Ya, mending ya kalau tempatnya bagus. Tapi kalau tempatnya nggak enak, kita bingung sobat EKG. Lah, kok gue di sini ya? Baru sadar kalau lu nyasar. Lalu kita bingung. Dan akhirnya kita bilang, gua pengen balik lagi, alias pengen pulang. Sobat EKG, dalam kajian arti manusia itu sendiri ya, itu banyak sobat EKG, asal-usulnya dari mana. Kalau dalam bahasa Sangsekerta, manusia itu dari mans atau manas, yang berarti makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan, dan emosi. Ya, nggak hanya itu ya, ada yang berpendapat manusia dari kata insan, yang artinya sering lupa, atau sering bergoncang-goncang. Dalam pandangan asal kata manusia ini ya, yang berbeda ini, bijaknya kita mendapatkan sinkronisitinya, bukan malah ribet dan berdebat ya sobat semua. Manas memang isinya guncangan, 80.000 pemikiran setiap hari. 80%-nya negatif. Belum lagi dari 80% yang negatif, 90%-nya adalah pikiran berulang. Kan gila. Bang, manusia itu bashar. Bang, manusia itu human. Bang, manusia itu manas dan isya. Aduh, ntar kemana-mana ya. Jadi debat kentut. Debat kusir ngomongin kentut. Jadi ambil yang simple aja ya, manas ya. Sebelum gue lanjut ya sobat EKG, gue mau garis bawahi dulu ya, biar kita enak ya ngomongnya ya. Sebagai disclaimer, kalau memang channel EKG itu bukan channel agama ya sobat EKG. Kalau yang memang mau mempelajari agama lebih dalam, silahkan cari channel yang pembicaranya pemuka agama. Ini channel namanya Emang Kudu Gila. Sebuah channel yang mengupas sesuatu yang bisa jadi sudut pandangnya memang nggak bakalan lumrah sobat EKG. Sinting, boleh sobat EKG bilang gelo, boleh. Edan juga boleh. Kalau orang Jawa itu edian. Kentir, ODGJ, nggak masuk akal. Nggak apa-apa kok sobat EKG bilang begitu. Kalau mau cari yang lumrah, ada banyak channel motivasi sobat EKG. Dan sekali lagi, di sini kalau gue bilang nggak masuk logika ya gue akan keras dan mungkin akan ngegas, dan gue nggak akan melemah menjustifikasinya menjadi logika. Kalau emang nggak masuk logika ya nggak masuk logika sobat EKG. Ya kenapa ya, karena gue sering bilang juga banyak channel yang mengklaim kalau pergerakan-pergerakan spiritual ya adalah hal yang logis yang dapat dipandang dari sudut sains. Kenapa kok mereka mengklaim begitu? Ya biar nggak dikatain kentir. Biar nggak dikatain gila di komen-komen. Nah di EKG ya nggak gitu. Justru semakin nggak masuk akal dan jauh dari logika, ya memang semakin gila dan semakin asik dibahasnya.
Kita lanjut sobat semua. Sikat. Terlalu ya, gue minum dulu ya sobat semua. Gara-gara disclaimer gue jadi hilang. Jadi, sebuah kehidupan yang di dalamnya ada hidup, manusia itu sangat dipengaruhi oleh dua dunia. Ya, yang di luar, yang kelihatan, namanya dunia luar ya. Ya, kita bisa dengar, bisa lihat, bisa kita cium, bisa kita raba, dan bisa kita kecap ya. Nah, ada lagi dunia yang lain. Dunia yang sebaliknya. Yang memang nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita raba, nggak bisa kita kecap, dan nggak bisa kita cium. Gua menyebutnya dengan alam diri ya. Bukan jati diri ya, tapi alam diri. Atau boleh disebut dengan realem diri. Karena jati sesuatu yang berbeda, Sobat IKG. Alam diri atau realem diri, hanya diri manusia itu sendiri yang mengetahui dan merasakannya. Nggak bisa didengar oleh orang lain, Sobat semua. Bahkan kita sendiri aja juga nggak bisa dengar. Karena nggak ada suaranya, nggak keluar. Coba deh, Sobat IKG sekarang ngomong dalam hati ya. Bilang gini. Halo Sobat IKG. Dalam hati ya, sekali lagi. Halo Sobat IKG. Pasti Sobat seolah mendengar ya. Apakah Sobat mendengar lewat telinga? Ya enggak lah. Tapi Sobat bisa merasakan adanya suara itu. Bukan lewat kuping. Nggak ada di kuping Sobat IKG. Begitu pula ketika kita bervisualisasi. Kita nggak pakai mata. Lalu kita mencium aroma Kentucky Fried Chicken. Wih, ayam goreng. Ya bukan pakai hidung lah. Ya kan? Nah, manusia itu kerap sekali ya dan sering setiap waktunya bersentuhan dengan dunia luar. Tapi jarang sekali menyadari alam diri yang padahal terjadinya di luar karena persepsi dari alam diri dari dalam, sobat semua. Karena kita selalu memberikan waktu dan fokus kepada dunia luar, makanya lama-lama bisa jadi tersesat. Iya, karena kita ikutin terus dunia yang di luar. Kalau orang bilang itu fata morgana, sebuah ilusi seolah bayangan yang nyata. Gua sering sekali ya bertemu dengan orang-orang yang berkonsultasi sama gua udah nggak kehitung. Masalahnya ya nggak jauh-jauh dari itu. Karena mereka mengikuti dunia luar. Ada yang misalnya ya salah satunya, dia kejebak main saham. Kayak trading-trading gitu ya, gua kurang ngerti sobat semua. Sampai akhirnya bangkrut. Banyak banget yang kayak gini, Sobat IKG. Banyak banget. Nget. Ini fakta ya, Sobat semua. Katanya awalnya dapat, berikutnya zong. Udah zong, makin penasaran. Malah tambah zong lagi. Pinjem duit sana sini. Kenapa? Iya, karena kita lupa. Kita lupa sama alam diri. Bukan mikir ya, bukan. Karena justru kalau kita tambah mikir, malah jadi zong. Kan misalnya gini ya, lah kan gue dapat kemarin, gue bisa dapat lagi nih. Nah itu mikir, Sobat IKG. Ada yang kena juga investasi bodong. Padahal yang punya investasi bodongnya adalah seorang motivator yang sangat terkenal. Mengikuti kegiatan seminar. Habis itu digiring tuh buat investasi. Zong juga. Dan masih banyak lagi ya. Ini hanya sekedar contoh ya, Sobat IKG. Berdasarkan banyak sekali orang yang bertemu dengan gue dan curhat yang kayak gini-gini nih. Kalau udah gini gimana? Wah, gimana Master? Ya cobalah tanya ke dalam diri. Apa jawabannya Master? Mana gua tahu, kan yang punya diri lu masing-masing. Sobat semua, dalam hal ini terkadang kita harus bijak ya menyikapinya. Manusia terus berpikir dan mencari jalan, gak ketemu, sobat semua. Udah pakai cara ini dan cara itu. Sampai pada masa-masa injury time, pikiran teknis akhirnya sudah menyerah. Kita terus bertanya, kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa? Jawabannya ya agar kita bisa kembali ke alam diri. Diingetin. Master, kalau cuma bagaimana agar kita bisa melihat alam diri lalu saya diberi cobaan kayak gini, saya nggak mau. Gila kali lo. Mending gue nggak perlu ngeliat alam diri, Master. Ya sebenarnya orang yang pernah mengalami hal-hal yang gak enak kayak gitu harusnya bersyukur. Beneran,
harusnya bersyukur. Sebab memang ada waktunya dia akan lebih dalam memahami sebuah kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya akan jauh lebih baik. Menyeimbangkan sesuatu pastinya dengan mengurangi sesuatu yang berlebihan atau menambah yang kurang, Sobat IKG. Begitu memang. Sekali lagi, menyeimbangkan sesuatu pastinya dengan mengurangi sesuatu yang berlebihan atau bisa menambah yang kurang. Jadi misalnya kalau nasi goreng lu keasinan, berikutnya jalannya ada dua. Gue mau masak nasi goreng lagi nih, kurangin garamnya agar seimbang atau tambah nasinya biar nasi gorengnya enak. Ya, gue jadi pengen makan nasi goreng. Jam segini si ada nggak ya? Sobat IKG ya, dari situ kita belajar. Karena bisa jadi selama kita hidup, ketika kita menjalani kehidupan, kita nggak pernah melihat ke dalam. Maunya keluar melulu, bahkan pengennya kayak orang lain. Ya, jadi kita terbawa dan terseret-seret. Dan yang parahnya kita jadi maksa, sobat semua. Lalu bagaimana kita bisa mengingat lagi bahwa kita mempunyai alam diri? Sobat semua, caranya adalah dengan merasakan kehidupan yang positif. Ingat, kehidupan, bukan hidup ya. Kehidupan yang positif. Yaitu dengan kebersyukuran. Klasik memang, tapi memang begitu. Sehingga kita juga nggak ngerasa diuber-uber. Pada saatnya pasti jadi, Sobat IKG. Alam diri itu sebuah ketenangan, sobat semua. Kayak orang ngayal. Ngayal yang tidak membutuhkan sikap optimis dan pesimis. Memang alam diri ya membutuhkan keseimbangan dari alam luar, betul. Dimana ketika di luar kita dipaksa dan kadang terpaksa untuk menggunakan logika. Namun justru di alam diri malah kita sebaliknya untuk melupakan logika. Makanya persetan logika, sobat IKG. Pertanyaannya, bagaimana Master bisa mengatakan saya yakin bagai letusan gunung bahwa saya pasti bisa? Sobat IKG, ketika jiwa dalam atau alam diri kita bilang yakin saya pasti bisa mendapatkannya, lalu saya sudah mendapatkannya, optimis dan pesimis udah nggak ada, Sobat IKG. Nggak ada. Wah, ini nggak masuk logika gua, Master. Ya memang, kalau yang nggak masuk logika kan gila. Udahlah, di sini gua nggak mau bahas lagi ya soal kegilaan. Nanti berdebat muter-muter di situ. Sobat semua, berpikir strategis itu memang memakan energi kita. Kita berada dalam posisi gamma dan beta state. Memakan energi kita jadi low, drain. Lalu menghayal justru meningkatkan energi. Iya, ketika kita berada di alpha dan theta. Apalagi kalau mau tidur masuk delta. Makanya memang kudu seimbang. Gak heran ya, orang yang banyak mikir itu kepalanya jadi botak, rambutnya rontok, ubannya banyak, kulitnya kisut, matanya layu. Terus ditanya, kenapa lu? Ya, gue lagi banyak pikiran. Diri manusia itu isinya listrik, Sobat IKG. Kalau overload ya jebol. Makanya alam diri itu juga perlu di-entertain, diberi waktu, diberi rasa terima kasih, dan dibayar. Di video-video sebelumnya gue bilang, kalau listriknya udah bener-bener overload, lu kudu copot sendal alias grounding. Melepaskan lagi listrik-listrik yang overload, karena kebanyakan mikir, injak tanah dan rumput dan lain-lain. Ya kan? Nih, lihat thumbnail Sobat IKG, nonton lagi ya. Namanya grounding. Jadi kalau misalnya lu punya mesin cuci ya, Sobat IKG, kadang-kadang nih lagi nyuci, nyetrum, nyetrum. Terus lu akhirnya lu lihat tuh kabel groundingnya, ya nggak? Nah, cara agar kita bisa kembali ke alam diri, ya ada beberapa ya. Gue kasih 3 aja yang sederhana ya, Sobat semua. Yang pertama adalah menghayal. Menghayal itu tidak butuh sikap optimis dan pesimis. Lalu pertanyaannya, apakah itu akan terjadi atau tidak, Master? Ya ini mah mulai mikir. Kan gue bilang menghayal aja. Sobat semua, di EKG itu gue selalu bilang ya, jadi nggak jadi, nggak jadi jadi. Lalu ya jadi. Wah, kalau jadi kan optimis, Master. Bukan, Sobat EKG. Kan ada kata-kata jadi terakhirnya. Jadi terakhir itu bisa jadi ngayalnya, jadi rasanya, bisa jadi barangnya, ya lepas saja. Jadi punya nyali untuk ngayal. Kasihan alam diri kita, sobat semua, udah mau ngayal baik dipatahin sama logika karena kita berpikir. Seperti dari mana uangnya? Ya, lu udah tua,
Mau kerja apa? Aduh, lu tuh nggak cakep, mana ada orang yang mau, lu tuh ini, itu, dan lain-lain. Alah, persetan logika Sobat IKG. Jadi, iya kenapa? Karena kalau udah jadi ngapain butuh optimis dan pesimis, nggak perlu. Sobat IKG, lihat HP lu sekarang, pegang deh. Apakah ada sikap optimis dan pesimis? Enggak kan? Karena optimis dan pesimis biasanya itu adalah langkah pra atau projection. Belum ya. Makanya di projection kalau bisnis itu dia bilang, ini projectionnya yang optimis mana? Ini yang pesimis mana? Gitu Sobat IKG. Tapi kalau udah jadi, nggak ada lagi optimis dan pesimis. Nah, ketika kita berhayal itu lepas dari optimis dan pesimis. Lepas aja. Asik Sobat IKG. Membiarkan alam diri sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena udah banyak batas di luar. Dibatas-batasin terus jadi bingung. Ntar nyasar lagi. Yang kedua adalah menduplikasi rasa bahagia. Sekali lagi, menduplikasi rasa bahagia. Jadi kayak copy paste ya. Sobat semua, gua akan garis bawahi di sini ya. Camkan baik-baik ya. Agar Sobat IKG paham. Adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Ada yang namanya pasang dan surut, penuh dan kosong, jatuh dan bangun. Jadi nggak usah heran, seorang yang tadinya bahagia bisa jadi sedih. Begitu pula sebaliknya, yang sedih bisa jadi bahagia. Namanya hukum polaritas. Hukum ini menyatakan selalu ada sisi lain yang berlawanan. Makanya nggak usah bingung, ini si master yang udah menerapkan hukum loa kok masih terseok-seok ya. Ketika itu ya Sobat IKG, nggak bisa dia dijadikan role model, nggak bisa. Ya memang kok, bukan sekali dua kali ya gue kasih tahu sama Sobat IKG bahwa memang gue pernah jatuh dan bangun Sobat IKG, dan jatuh lagi dan bangun. Sekali lagi akan gue garis bawahi ya, memang gue akui gue pernah jatuh dan bangun, dan jatuh dan bangun. Bahkan gue sempat bikin video yang gambarnya astronot ya. Mungkin bisa jadi channel ini berbeda dengan channel-channel yang lain ya, yang selalu di atas, dan di atas terus-menerus. Master Loa itu kalau udah di atas terus-menerus nggak akan turun lagi. Dan gue respect sama orang yang begitu, dan pendapat itu luar biasa Sobat IKG. Namun dalam kehidupan dimana gue menjalani sebuah pengalaman, nyatanya memang nggak semuanya begitu Sobat semua. Menurut gua, mereka hanya menyembunyikannya dari audiens. Nah kalau gua ya apa adanya, Sobat IKG. Gua sempat punya mobil pertama, Hyundai Matrix, yang gue bilang persetan logika. Jatuh bangkrut, dijual pula. Bahkan sampai terseok-seok. Hukum the law of attraction adalah hukum pencapaian, Sobat IKG, bukan hukum perawatan. Sekali lagi ya, Sobat semua. Hukum the law of attraction adalah hukum pencapaian, manifestasi. Manifestasi bukan hukum perawatan, maintaining bukan, Sobat IKG, bukan. Lalu dari situ gua banyak belajar ya. Gimana ya caranya agar gua bisa terus bahagia, bukan terus stabil. Ya Sobat IKG, menurut gua kalau stabil itu nggak seru, membosankan. Hidup gua memang tidak stabil dan berkali-kali gua bilang, gua tuh kayak naik roller coaster. Gua tidak mencari kestabilan, Sobat semua. Namun gue selalu mencari di mana sebenarnya titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Jadi tujuannya agar kita selalu berada dalam vibrasi yang baik setiap saat, walaupun misalnya terjadi sebuah tantangan hidup yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Ya, kita dalam vibrasi baik, itu sebabnya gue bilang sama sobat semua untuk menjadikan afirmasi baik sebagai nafas kehidupan, bukan cinta satu malam. Nah jelas sudah ya, ketika saat kita mengalami sebuah keberhasilan yang berwujud kebahagiaan, wujud ya, kebahagiaan itu wujud rasa, wujud yang tidak berwujud. Kita pasti selalu ingat sobat semua, ingat bagaimana rasanya. Kadang sobat KG, kalau gue lagi menduplikasi rasa bahagia, gue sampai menangis hebat di dalam kamar sobat semua. Iya, nangis sobat KG. Betapa bersyukurnya hari ini gue sudah berada di tempat yang berbeda. Pencapaian di EKG mungkin hanya hal-hal yang nilainya kecil secara material. Betul, kecil banget. Ya, gue nggak pernah kan cerita bagaimana gue bisa membeli motor Harley gue dan mobil Lamborghini pertama gue. Nggak pernah kan Sobat EKG? Kapan gue cerita?
Iya, karena gue emang nggak punya sobat IKG. Ah, kalau ketawa bahagia. Sialan nih gue dikerjain. Gue kira si Master mau ngomongin, saat Lamborghini gue datang gimana gitu. Enggak, sobat IKG. Jujur gue nggak punya. Sekali lagi gue nggak punya. Yang ada hanya cerita. Bagaimana gue mendapatkan celana SMP gue, buku sekolah, pengen kerja jadi waiter, dorong-dorong troli, berlaga isinya penuh. Wah, cara apaan tuh? Kasihan amat, nggak sesuai dengan ajaran agama. Ada yang komen gitu, sobat IKG. Nggak apa-apa ya, kan setiap orang bisa beda-beda pendapat. Berarti isinya cerita sedih semua, Master. Bukan, sobat IKG. Justru cerita ini sekarang adalah cerita yang menjadi momen kebahagiaan gua yang luar biasa. Terlebih saat gua pertama kali membuka kertas yang gua selipkan di gazebo di Bukit Trijaya Kuningan. Nggak seberapa, sobat IKG, hanya kertas, sobat IKG, gak ada harganya. Makanya kertas itu selalu gue bawa kemanapun gue pergi di dalam dompet gue. Bukan ada mantra saktinya, bukan, sobat IKG, bukan. Tapi dari kertas itu gue bisa kembali bersyukur jika gue sudah keterlaluan melihat dunia luar. Dan sebagai duplikasi rasa bahagia gue kalau lihat kertas itu sampai hari ini selalu menangis haru, sobat IKG. Karena gue berhasil bangkit dari keterseok-seokan gue. Luar biasa. Lalu pertanyaannya, apakah Master sekarang sudah stabil? Sekali lagi gue bilang, ya stabil sih enggak, gue akuin, sobat IKG, enggak. Tapi gue sekarang selalu bisa menemukan rasa bahagia di setiap kehidupan gue. Hidup gak perlu stabil, sobat IKG. Ketawa aja udah bahagia. Ketemu subscriber yang mau konsultasi, senengnya sampai ke hati. Cerita ngalor ngidul, sampai rahangnya pegel. Nah, baiknya dalam hidup kita juga harus bisa menduplikasi rasa bahagia itu. Mengingat kebahagiaan yang pernah sobat IKG capai. Ingat dan rasakan kembali. Ingat dan rasakan kembali akan membuat dentuman frekuensi yang baik yang luar biasa. Sehingga sobat semua bisa kembali tenang. Nggak gerasak gerusuk. Nomor 3, sobat juga harus memberikan waktu, terima kasih, dan membayar diri sobat semua. Ya, caranya memang sobat harus sering merenung, bukan ngelamun ya. Bukan ngelamun ya, apalagi ngelonjor, ngelamun jorok. Merenung, merefleksi diri, berkomunikasi dengan diri. Saya tuh tadi salah loh. Iya ya, baiknya tuh gini. Nggak mungkin setiap hari manusia tuh pasti bikin salah. Kapan saya terakhir bersyukur ya? Jujur-jujuran, sobat IKG, nggak boleh malu, nggak boleh angkuh, dan nggak boleh takut. Kalau manusia sering merefleksi diri, dia pasti akan menemukan sebuah settingan agar hidupnya selalu lebih baik dan berbahagia. Sobat semua, sekarang coba sobat temui alam diri sobat semua. Alam yang gak berhubungan dengan logika. Bahkan bisa dibilang, ya alam yang gila. Kenapa? Karena salah satu contoh orang gila adalah orang yang yakin akan sesuatu tanpa pernah melihat bukti. Sekali lagi, orang gila itu ya itu biasanya adalah orang yang yakin akan sesuatu tanpa melihat bukti. Iya, dia hanya yakin. Coba sobat lihat ke alam diri sobat semua. Apakah sobat termasuk orang yang seperti itu? Kalau iya, ya berarti sobat tahu sendiri jawabannya. Sobat IKG termasuk orang apa? Apakah sobat bisa meyakini sesuatu tanpa pernah melihat bukti, hanya yakin? Jadi kalau dibilang channel ini ngawur, ya emang ngawur. Yang waras itu channel matematika, fisika. 1 tambah 1 jadi 2. Di sini 1 tambah 1 jadi 11, sobat IKG. Terakhir ya, sobat IKG.
Baca teks ini dalam hati. Lihat ke layar, Sobat TKG. Sekali lagi, baca teks ini dalam hati. Lalu gua akan bertanya, apakah sobat sudah membacanya? Dan apakah gua bisa membuktikan bahwa sobat sudah membacanya? Selamat datang di alam diri, Sobat TKG. Emang kudu kieu.